menggurui, bukan saya juga cuma mempresentasikan saja hasil saya di PKG di Jakarta. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi RTL ini adalah rencana tindak lanjut. Jadi dengan materi membangun gaya hidup sehat dan bugar. Ini selama saya di kegiatan PKG PJ. Lanjut. Nah, ini latar belakang. Ini latar belakang. Latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang gaya hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting bagi anak-anak karena usia sekolah dasar adalah masa penting bagi perkembangan fisik, mental, namun banyak anak yang cenderung kurang bergerak dan lebih sering terpapar gawai sehingga mereka jarang melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, kebiasaan makan tidak sehat, kebiasaan siswa. Terus juga kurang olahraga dan gaya hidup kurang aktif berisiko menyebabkan masalah kesehatan pada anak seperti obesitas, daya tahan tubuh yang lemah, juga penurunan konsentrasi belajar. Oleh karena itu perlu adanya program edukasi dan kegiatan terstruktur untuk membangun gaya hidup sehat dan bugar yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga guru, staf sekolah dan orang tua. Berikutnya tujuan program. Yang pertama membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini dengan menanamkan nilai pentingnya kesehatan pada siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik di sekolah dengan cara mendorong siswa untuk aktif bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat. Terus mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi sehingga dalam pertumbuhan. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan tidur yang cukup dengan cara gimana? Mengajarkan pentingnya tidur yang cukup agar siswa dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Nah ini untuk berikutnya capaian programnya. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat. Yang kedua, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, siswa mulai memahami jenis makanan yang sehat. Setelah tadi yang saya sampaikan, saya lanjutannya ini. Makanan sehat dan memilih makanan yang bergizi. Yang keempat, siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan mengolah waktu. Nah, ini langkah-langkah program dan hasil yang diharapkan. Edukasi dan pelatihan awal. Langkahnya mengadakan sesi perkenalan gaya hidup sehat dengan permainan interaktif dan video edukatif. Yang kedua, memahami konsep dasar gaya hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat dan tidur yang cukup. Untuk selanjutnya, rutin aktivitas dan fisik. Langkahnya mengadakan 10 sampai 15 menit sesi peregangan dan senam sederhana setiap pagi di kelas. Hasil yang diharapkan untuk siswa ini terbiasa dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaat bagi tubuh. Nah, ini lanjutannya. Edukasi pola makan sehat. Langkah sesi edukasi tentang makanan sehat. Yang pertama, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan bergizi. Termasuk juga demo makanan sehat itu ke siswa. Hasil yang diharapkan, siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan bergizi di rumah dan di sekolah. Mengenal manfaat tidur dan istirahat. Langkahnya memberikan pemahaman melalui cerita atau diskusi tentang pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan dan pembelajaran yang optimal. Hasil yang diharapkan, ya. Siswa memahami pentingnya tidur cukup dan mulai menerapkan rutinitas tidur yang teratur. Lanjut. Nah, struktur program dan mitra komunitas belajar atau kombel, ya. Yang pertama, struktur ini tanggung jawab tetap kepala sekolah.
terus fasilitator saya sendiri sebagai guru IOK. Mitranya yaitu yang pertama wali kelas dan peserta didik. Dan setelah itu partisipasi orang tua juga dan komunitas. Langkahnya mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup sehat anak di rumah. Hasil yang diharapkan, orang tua terlibat dalam membangun kebiasaan sehat anak seperti menyediakan makanan sehat dan mendorong aktivitas fisik. Nah ini, sekarang pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kelas dan sekolah yang memiliki lingkungan yang aman dan sehat untuk fasilitas aktivitas fisik serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung program. Sekolah memiliki waktu khusus di pagi hari untuk kegiatan peregangan atau senam dan bekerja sama dengan kantin untuk menyediakan makanan sehat. Nah ini berikutnya rencana evaluasi program, evaluasi mingguan. Ada juga nanti kuesioner kesadaran untuk siswa dan orang tua. Yang ketiga itu evaluasi akhir program. Pertama, evaluasi mingguan. Guru mengadakan evaluasi sederhana tentang keikutsertaan siswa dalam kegiatan fisik dan pemahaman mereka akan materi gaya hidup sehat. Yang kedua, kuesioner kesehatan untuk siswa dan orang tua. Setelah setiap tema membicarakan, contoh ada makanan sehat, olahraga, tidur. Setelah itu selesai, kuesioner dan sederhana diberikan untuk mengukur perubahan dan kebiasaan. Evaluasi akhir program, melakukan survei menyeluruh terhadap siswa, guru, dan orang tua untuk mengevaluasi perubahan kebiasaan anak selama program berlangsung. Seperti meningkatkan aktivitas fisik, pola makan yang lebih baik, dan waktu tidur. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, ini Pak ya, Bapak Ibu, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kurangnya partisipasi aktif dari orang tua. Anak-anak memerlukan dukungan orang tua di rumah untuk menjalankan pola hidup sehat, sehingga penting mengadakan sosialisasi yang rutin. Yang kedua, kurangnya waktu di sekolah. Dengan jadwal pelajaran yang padat, jadi perlu strategi agar program bisa berjalan tanpa mengganggu waktu belajar siswa. Yang ketiga, konsistensi kebiasaan anak. Siswa mungkin memerlukan dorongan lebih agar konsisten, terutama pada hal-hal baru seperti memilih makanan sehat atau tidur yang cukup. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya program ini diharapkan menjadi landasan bagi siswa di sekolah kita dalam memahami dan menjalani gaya hidup sehat yang dapat harus dikembangkan di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, ini sudah selesai ya. Terima kasih. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan silakan. Dari saya sampaikan dengan materi pelajaran. Kalau tidak ada, tidak bersalah. Mungkin ada yang menanyakan. Sudah cukup jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga waktunya. Juga mohon maaf apabila ada yang kata-kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan itu aja dari saya. Sekian, akhir berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.